Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah di dalam limpahan curahan nikmat dari Allah Ta'ala turunnya hujan, yang hujan merupakan bahagian dari nikmat yang dalam kajian terdahulu pernah kita sampaikan bahwa pada setiap tetes hujan yang Allah turunkan ke bumi, Allah wakilkan seorang malaikat untuk memastikan bahwa tetesan hujan itu sampai ke tempat yang dimaksud oleh Allah Ta'ala. Ya, maka kalau kita sedang berada di sebuah naungan, gedung, bangunan, rumah, masjid, musola dan lainnya, tiba-tiba ada percikan air hujan yang turun dari atas mengenai wajah, itu bukanlah kebetulan, tetapi karena kehendak Allah Ta'ala yang Allah perintahkan seorang malaikat untuk mengantarkan air hujan tersebut ke wajah kita. Maka setiap tetes air hujan seorang malaikat. Sedemikian banyaknya air hujan, maka demikian banyak pula malaikat yang turun ke bumi. Dan salah satu waktu yang mustajabah doa adalah ketika malaikat sedang berduyun-duyun turun ke bumi. Maka malam Lailatul Qadar menjadi salah satu malam yang mustajabah. Salah satu ciri-cirinya kata Allah dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ar-ruh pada malam tersebut. Maka selamatlah orang-orang yang berada di dalamnya dan beribadah sampai terbit fajar. Maka kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat ini. Mudah-mudahan menjadi siraman rahmat, bukan siraman azab. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, setelah pada pertemuan yang lalu kita mengangkat sedikit persoalan seputar kenduri maulid, hukum dan problematikanya, maka kita kembali ke kajian utama kita masih terkait dengan al-qiyamatus sughra, kiamat kecil, sampai pada salah satu ciri-cirinya yaitu munculnya fitnah. Dan fitnah itu diawali sejak dari terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kemudian kekhalifahan dipegang kendali oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lalu Sayyidina Ali digugat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang juga seorang sahabat Rasulullah, atas dasar karena Muawiyah merasa kecewa karena Ali tidak fokus untuk mencari siapa provokator di balik terbunuhnya Sayyidina Utsman. Pelakunya diketahui, tetapi siapa yang menjadi provokatornya tidak diketahui. Ali tidak ingin mendalami kasus tersebut. Kenapa? Karena menurut ijtihad beliau, apabila dicari kelompok orang-orang yang telah berlumuran darahnya karena membunuh Sayyidina Utsman, dan kita paham dalam tradisi orang Arab perlindungan klan ataupun suku itu sangat tinggi. Umpamanya
kita tinggal di kampung Prada, KTP kita KTP Prada, beraktivitas sehari-hari di sini. Kemudian oleh satu dan lain hal dalam pergaulan tiba-tiba teraniaya, dizalimi, dipukul oleh orang lain. Maka sungguh dalam tradisi Arab itu satu kelompok, satu kampung Prada itu akan memberikan perlindungan. Itu dulu. Maka dulu waktu saya masih tinggal di Aceh Selatan, ada sebuah kawasan itu sangat populer di kalangan para pelalu lintas. Kami sebut kawasan Suwa. Di tempat tersebut kalau ada kecelakaan sedikit saja, maka taruhannya adalah nyawa. Kita berkendaraan sudah sangat sopan, tiba-tiba kecelakaan, nggak perlu manusia yang tertabrak, binatang saja, kambing, bahkan ayam. Jadi, sudah menjadi sebuah peraturan tidak tertulis. Kalau di kawasan itu terjadi kecelakaan, jangan pernah berhenti, langsung kabur saja. Kenapa? Karena pernah ada kasus orang yang tidak paham kondisi menabrak ayam, dia berhenti untuk menunjukkan perhatian dan tanggung jawabnya. Ternyata dia yang meninggal, itak juga teku di kawasan tersebut. Jadi sampai suatu hari ada seorang sopir labi-labi dari kecamatan saya, kecamatan Labuan Haji, yang perkampungannya itu di pinggir jalan Belang Kejaren. Entah ada kasus apa, dipukul oleh warga masyarakat tempat. Lalu dia pulang kembali ke kampungnya dengan wajah yang sudah bengkak-bengkak. Melihat keadaannya pulang dari arah tersebut bengkak-bengkak, ditanyakan oleh rekan-rekan seprofesi dan orang-orang yang sekampung. Karena takut terjadi konflik, beliau tidak menjawab, menghindar. Sampai akhirnya terungkap dengan sendirinya. Melihat sudah ada faktor pemicu, akhirnya bergeraklah warga satu kawasan tersebut, mencari kendaraan yang tersedia, mobil bak terbuka, membawa pentungan, parang, kuku yang jut untuk menyerang kampung yang melakukan penganiayaan ini. Ternyata informasinya cepat sampai. Sebelum mereka datang untuk menuntut balas, warga di sana sudah mulai menyelamatkan diri, meninggalkan rumah dan rukonya dalam keadaan kosong. Maka sejak peristiwa hari tersebut sembuhlah penyakit mereka. Hanali preman-preman kampung itu. Kenapa? Karena mereka beranggapan seolah-olah di kampung sendiri, raja sendiri, semua sendiri, boleh berbuat suka-suka hati. Itu sebagai contoh. Maka dalam tradisi orang Arab dahulu ada perlindungan klan, perlindungan suku. Sebagai contoh, kenapa Rasulullah tidak pernah disakiti? Kenapa Rasulullah tidak pernah mengalami kekerasan secara fisik? Selain dari perlindungan Allah, juga kita harus melihat ada perlindungan dari suku. Paman beliau Abu Thalib adalah kepala suku yang sangat disegani. Sekalipun dakwah Rasulullah itu adalah bagi mereka dianggap semacam pemurtadan ataupun pemberontakan, mereka tidak berani menyentuh Rasulullah karena perlindungan klan ini. Makanya Sayyidina Ali melihat yang membunuh Sayyidina Utsman itu bukan satu suku, ada perwakilan dari beberapa suku. Kalaulah kasus pembunuhan itu didalami, ditelusuri, maka dicari pelaku pembunuhannya, sungguh akan merepotkan awal pemerintahan Sayyidina Ali untuk menangkap pelakunya ini, karena otomatis mereka akan dilindungi oleh sukunya. Maka beliau daripada menghabiskan energi untuk mencari siapa yang menjadi provokator atas pembunuhan Sayyidina Utsman, akhirnya beliau arahkan perhatian untuk bagaimana umat Islam bisa bersatu, pembangunan bisa lebih maju dan seterusnya. Sayyidina Muawiyah menganggap bahwa Ali tidak peduli terhadap kematian Utsman. Maka terjadilah pemberontakan, sebab Muawiyah khawatir bila itu tidak diselesaikan, nanti pembunuhan itu akan menjurus kepada keluarga-keluarga Bani Umayyah yang lain, yang termasuk beliau di dalamnya. Maka yang dilakukan oleh Muawiyah pada waktu itu adalah ijtihad beliau yang mengarahkan untuk melakukan pemberontakan dalam rangka menuntut hak keamanan atas keluarga dan klan mereka. Terjadilah perang. Muawiyah pertama berharap Ali akan mencari siapa provokatornya. Kenyataannya setelah Muawiyah berkuasa, Muawiyah pun tidak mencari tahu siapa yang menjadi provokator. Maka dicatat oleh para ahli sejarah, kemungkinannya Muawiyah sadar belakangan bahwa ijtihad Sayyidina Ali itu adalah benar.
kalaulah beliau Muawiyah sebagai seorang khalifah penguasa mencari tahu siapa yang memprovokasi, sungguh akan terjadi perang saudara yang tidak tertanggungkan lagi. Akhirnya kasus pembunuhan Sayyidina Utsman didiamkan saja, tidak diketahui provokatornya secara persis sampai hari ini, hanya diketahui siapa pelakunya saja. Itu hikmah yang terjadi. Maka wafatnya, syahidnya Sayyidina Utsman itu adalah fitnah yang pertama di dalam kalangan umat Islam yang menjurus kepada perang saudara berikutnya dan peperangan yang berkelanjutan sampai hari ini. Muncul pada masa Sayyidina Ali ketika terjadi perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Pada saat Muawiyah hampir kalah, pasukannya hampir kalah, mereka kemudian menawarkan damai dengan mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka. Ali melihat Al-Quran diangkat, kemudian menghormati kitab suci Al-Quran dan perintahkan pasukannya untuk berhenti. Pecahlah pasukan Ali kepada dua kelompok. Yang satu kelompok patuh kepada Sayyidina Ali, yang satu kelompok lagi melihat bahwa itu hanya trik ataupun strategi dari kelompok musuh agar mereka tidak kalah. Karena bila benar mereka ingin damai, sungguh sejak awal mereka berdamai. Tapi justru mereka tawarkan damai ketika mereka hampir kalah. Maka terpecahlah kelompok Sayyidina Ali. Yang setuju dengan pendapat Sayyidina Ali berhenti perang, yang satu lagi tidak setuju, ingin terus melanjutkan perang. Tapi karena tidak difasilitasi oleh Ali, lalu mereka keluar dari kelompok ini membentuk kelompok yang baru. Disitulah terjadi perpecahan umat Islam. Ada kalangan Syiah yang patuh kepada Ali, kemudian ada kalangan Khawarij yang kemudian keluar dari kelompok Sayyidina Ali. Dan yang Khawarij ini bukan kalangan sahabat-sahabat senior. Mereka bukan orang-orang alim. Mereka hanya orang Islam yang semangatnya tinggi tetapi ilmunya tidak memadai. Akhirnya mereka buat kelompok sendiri dan mencari akar masalah sesuai dengan kapasitas keilmuannya yang dangkal. Bermuaralah pada satu kesimpulan bahwa persoalan silang sengketa di antara umat Islam, peperangan terjadi, pertumpahan darah itu terjadi, penyebabnya murni karena 4 orang saja. Yang pertama Ali, yang kedua Muawiyah, yang 3 orang. Pertama Ali, yang kedua Muawiyah, yang ketiga Amru ibnul As. Seharusnya mereka masukkan Abu Musa al-Asy'ari. Tapi Abu Musa al-Asy'ari bukanlah orang yang gemar berpolitik, beliau orang yang sangat jujur. Karena 3 orang ini dianggap sebagai biang masalah oleh pihak Khawarij, kemudian dikirim eksekutor Al-Gojo untuk membunuh mereka. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada saat sholat subuh. Karena cuacanya gelap dan mereka sudah pasti keluar untuk sholat subuh, maka ditunggu. Yang keluar untuk sholat subuh akan dibunuh. Ke rumah Sayyidina Ali diutus 1 orang eksekutor, ke rumah Muawiyah dikirim 1 orang eksekutor, ke rumah Amru ibnul As dikirim seorang eksekutor. Atas kehendak Allah, yang keluar untuk salat subuh di pagi hari tersebut ke masjid hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan 2 orang lagi berhalangan oleh satu dan lain hal. Ada kala sakit dan lain sebagainya. Yang penting mereka berhalangan tidak keluar ke masjid. Dan jadilah Sayyidina Ali saja yang jadi korban dari 3 orang eksekutor ini. Ali ditekam oleh Ibnu Muljam ini dan kemudian mendapati syahidnya. Muawiyah kemudian berkuasa. Kelompok-kelompok itu sudah terbentuk. Sudah ada Syiah, sudah ada Khawarij. Yang Khawarij inilah yang menjadi ciri-ciri akhir zaman, munculnya kelompok-kelompok Khawarij ini, dan kekuasaan mereka menjadi besar. Mereka mempunyai persenjataan, mereka mempunyai pasukan, mereka mempunyai aturan-aturan dan lain sebagainya. Maka fitnah akhir zaman yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umat ini adalah fitnatul Khawarij. Kalau bersifat lalu berkata kita masih tinggal di Aceh. Apa kata Rasulullah terhadap Khawarij ini? Kita lihat uraiannya. Min azalil fitani al-firqatu wal-ikhtilaf. Sebahagian dari bekas adanya fitnah adalah terjadinya kelompok-kelompok dan perbedaan-perbedaan.
Waqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam an khuruji aqwamin fi akhir zaman. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita tentang keluarnya beberapa kelompok di akhir zaman. Lahum dawrun kabirun fi firqatil ummatil islamiyah. Mereka mempunyai peranan yang besar pada terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam. Apa penyebabnya? إذ يدعي هؤلاء العلم ويجهلون أنفسهم بالعبادة ويدعون إلى كتاب الله ولكنهم جهلاء. Karena mereka mengajak orang untuk mencintai ilmu, mereka bersungguh-sungguh di dalam ibadah dan mengajak orang untuk kembali kepada kitab Allah. Bagus dakwahnya, mengajak untuk mengkaji ilmu, mengajak untuk bermotivasi beribadah, mengajak untuk kembali kepada kitab Allah. Masalahnya, walakinnahum juhala, tetapi mereka adalah ulun-ulun paham. Mereka itu orang-orang bodoh. Ahkamuhum jairah, hukum yang mereka terapkan adalah hukum yang aniaya, yang zalim. Wa ara'uhum qasirah, pemikiran-pemikiran mereka sangat pendek, nalar mereka terbatas, pendek antenanya, tulalib. Yasfikuna dima'a mukhalifihim minal muslimin. Saking pendeknya pemikiran mereka, maka siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka akan mereka bunuh. Mereka tumpahkan darah orang-orang yang bertentangan dengan mereka dari kalangan orang-orang Islam, bukan orang kafir. Mereka hanya membunuh orang Islam saja yang berbeda pendapat. Wa yujahhiluna as-sahabata wal ulama. Mereka anggap bodoh para sahabat dan para ulama. Maka di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdatsul asnani." Akan keluar di akhir zaman satu kaum yang mereka ini sangat muda-muda usianya. Sufahaul ahlami, mimpi mereka itu safih, ringan saja, urung safih, tidak sempurna. Yaquluna min qawli khairil bariyati, mereka berbicara dengan hadis-hadis Nabi. Yaqra'una al-Qur'ana, dan mereka membaca Al-Quran. La yujawizu hanajirahum, tetapi bacaan itu tidak keluar melewati batas tenggorokan mereka. Yumarriquna minad dini kama yumarriqus sahmu minar ramiyati. Mereka merobek agama ini sebagaimana panah merobek sasarannya. Kita tahu panah ketika ditembakkan dia menusuk, tapi panah itu bercabang. Ketika kita tarik, maka pada saat itulah akan menimbulkan luka yang lebih parah. Itu sifat panah. Mereka menusuk. Tusukan pertama itu tidak terlalu parah rusaknya, hanya tertusuk saja. Masalahnya ketika panah itu dicabut kembali, dia akan menyeret daging-daging yang ada di dalamnya. Yumarriquna, mereka akan memecah belah umat ini, mereka akan merobek umat ini minad dini, dari agama, kama yumarriqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana panah merusak sasarannya. Fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Kaum ini dimanapun kalian temui, bunuhlah. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah, karena sesungguhnya siapapun yang membunuh mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah nanti di hari kiamat. Bayangkan, gambarannya sudah semakin jelas di depan mata kita. Mereka masih sangat muda-muda, ahdatsul asnan, masih sangat muda-muda. Sufahaul ahlam, ngomongnya ngelantur, mimpinya aneh-aneh, mimpi-mimpi besar, tapi tidak ada perencanaan. Berbicara, hadis dan Al-Quran lancar keluar. La yujawizu hanajirahu, tapi tidak sampai ke otak, hanya sampai hanajir. Hanajir itu mungkin ya pembatas antara rongga hidung dengan rongga mulut. Hanajir, tidak melewati batas tersebut, tidak pernah masuk ke otak mereka. Mereka merusak agama. Kita melihat sekarang betapa orang-orang muda yang mendakwahkan agama kemudian menyalahkan orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua. Kemudian sipulan sesat, seolah-olah kunci surga hanya ada di tangan mereka saja. Kita tidak pernah berpecah belah sebelumnya.
Sekalipun ada organisasi NU dan Muhammadiyah, kita tidak pernah berperang sebelumnya, tidak pernah konflik. Tiba-tiba semua kemapanan yang sudah terpraktekkan di masyarakat, yang menurut ulama di masa lalu, sekalipun itu bukan perkara yang lebih baik, tetapi mereka tidak mengganggu karena itu bukan perkara yang buruk. Minimal boleh-boleh saja untuk dilakukan. Tiba-tiba datang generasi-generasi yang muda-muda sekarang ini menggugat, oh ini salah, itu salah, ini keliru, itu keliru, ini asun neraka, jihum pun neraka, katanya. Mereka merusak persatuan umat Islam. Masuknya mereka pelan-pelan, sehingga orang yang tertusuk itu belum merasa sakit. Kapan sakitnya? Ketika anak panah itu dicabut. Pada saat mereka keluar mulai menyampaikan fatwa-fatwa ini, oh ternyata praktek pesiju itu salah, itu adalah Hindu, itu adalah fulan, itu adalah pulin. Ributlah masyarakat oleh sebab-sebab yang demikian. Itu ciri-ciri Khawarij. Mereka terlalu gampang mengkafirkan orang lain. Siapapun yang berbeda dengan mereka dianggap kafir, dan membunuh mereka itu dianggap halal. Menumpahkan darah mereka itu dianggap sebagai perbuatan ibadah bagi kelompok ini. Mereka anggap bodoh para sahabat. Mereka anggap bodoh para ulama. Seolah-olah yang alim hanya mereka saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa saran Rasulullah? Apabila bertemu dengan orang-orang seperti ini, bunuh dimanapun ketemu, katanya. Cuma masalahnya sekarang, orang-orang yang salah mendapatkan apresiasi, orang-orang yang benar kemudian dieksekusi. Baru saja kemarin Metro TV dapat penghargaan sebagai televisi yang paling berjasa atas perkembangan pendidikan Islam. Luar biasa jasanya. Kenapa? Karena mengumandangkan azan maghrib, katanya. Nyandum nih kan. Maka berhak mendapatkan trofi dari Menteri Agama Republik Indonesia sebagai satu-satunya stasiun televisi yang sangat giat untuk mendakwahkan kajian-kajian keislaman. Ketika ditanya apa kajiannya, azan maghrib. Hanya itu satu-satunya. Jadi itu yang terjadi keanehan di negeri kita sekarang. Sedangkan orang-orang yang benar kemudian dieksekusi, dipidanakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka inilah tantangan kita. Kemudian di dalam Sunan Abi Daud dan Sunan Ibnu Majah dan dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi ummati ikhtilafun wa firqatun." Akan terjadi di dalam umatku perbedaan pendapat dan kelompok-kelompok. Qaumun yuhsinunal qila wa yusi'unal fi'la. Ada satu kaum yang kalau bicara indah sekali, tapi ketika berbuat buruk sekali. Yaqra'unal Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an. La yujawizu taraqihim, tapi tidak naik melewati tenggorokan mereka. Yumarriquna minad dini muruqas sahmi minar ramiyah, mereka merobek agama ini sebagaimana panah merobek sasarannya. La yarji'una hatta yartadda sahmu ila fuqihi, mereka tidak akan kembali sampai panah itu kembali kepada atasnya. Hum syirarul khalqi wal khaliqah, mereka lah makhluk yang paling buruk dan tabiat paling buruk. Tuba liman qatalahum wa qataluhu, maka beruntunglah bagi orang-orang yang membunuh dan memerangi mereka. Yad'una ila kitabillah, apa yang mereka lakukan? Mengajak orang untuk kembali kepada kitabullah, kepada Al-Quran. Dakwah yang bagus sekali. Walaysu minhu fi syai'in, padahal mereka tidak paham apa yang mereka ajak. Man qatalahum kana aula billahi minhum, barang siapa yang memerangi mereka itu sungguh lebih mulia dalam pandangan Allah Ta'ala. Simahum at-tahaluk, apa ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka at-tahaluk, mencukur rambut kepalanya, pelontos. Hati-hati yang buta-buta. Mereka punya ciri khas, rambutnya dicukur botak. Itu ciri khas mereka. Nanti akan ada kelompok-kelompok demikian. Kita melihat sekarang saja mulai ada kelompok-kelompok yang tampilannya aneh-aneh. Kemarin itu yang di Sulawesi ada jamaah Nasiriyah katanya. Ciri khas mereka rambutnya dicat warna pirang. Ramadan 2 tahun yang lalu alhamdulillah sudah sampai ke Sabang. Tapi ternyata warga Sabang sangat antisipatif melihat gelagatnya yang aneh, pakai baju hitam, pakai jubah, pakai sorban, tapi rambutnya pirang. Di Sabang sering datang orang yang rambut pirang, tapi hidungnya mancung. Ini rambutnya pirang, tapi hidungnya pesek. Lebih pesek lagi dari yang kemarin itu yang ribut-ribut di TV. Rambut pirang, tapi hidungnya pesek. Bukan pirang alami, pirang karena diwarnai, dicat. Golongan Nasiriyah ini, yang setiap kali bulan Ramadan, pengumuman bulan Ramadan,
Mereka selalu berbeda. Kenapa? Orang lain menentukan awal Ramadan dengan melihat bulan, tengok ke langit. Mereka menentukan awal dan akhir Ramadan bukan dengan menengok ke atas, tengok ke bawah, air laut surut ataupun pasang. Maka ilham. Maka selalu saja mereka 2 hari lebih cepat berpuasa dari orang yang lain. Itu contoh, bukan mereka Khawarij, tapi contoh bagaimana pola rambut itu menjadi sebuah ciri khas. Mereka menjadikan ciri-ciri pengikutnya orang-orang yang berambut pirang. Maka yang ciri-ciri Khawarij ini mereka akan jadikan pengikut mereka itu dengan kepala pelontos. Mereka mengajak kepada kitabullah, dakwahnya benar, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pendapat para ulama, mereka nafikan ulama itu bodoh. Selalu pertanyaannya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walakin ala fahmi man, atas pemahaman siapa? Enggak boleh pemahaman Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali. Harus pemahaman mereka. Dengan dalil salafus salih. Salafus salih. Sedikit-sedikit bicara salafus salih. Lalu siapa di antara kita yang masih hidup salafus salih? Tidak. Karena para ulama itu pun mengambil dari para salafus salih. Salafus salih itu dikembalikan kepada 3 generasi awal umat ini. Sahabat, tabi'in dan tabi'in. Dari 4 imam mazhab ini, hanya 1 orang yang masuk kategori tabi'in, yaitu Imam Hanafi, karena sempat bertemu dengan salah seorang di antara sahabat Rasulullah. Yang sisa 3 orang lagi masuk ke dalam golongan tabi'in. Mereka berguru kepada kalangan tabi'in. Mereka berguru kepada Hasan al-Basri. Mereka berguru kepada Sa'id bin Musayyib. Mereka berguru kepada Muhammad ibn Sirin. Mereka berguru kepada Sufyan bin Uyainah. Mereka tabi'in, tabi'in. Kalaulah ulama yang 4 ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali adalah kalangan tabi'in dan tabi'in, maka mereka adalah salafus salih. Maka kitab-kitab mereka semuanya berisi hadis. Imam Malik tulis kitab fikih, judul kitabnya Al-Muwatta. Coba lihat kitab Muwatta. Apa muatannya? Semuanya adalah hadis disusun dalam susunan kitab fikih, mulai dari bab taharah sampai selesai. Imam Asy-Syafi'i menulis kitab fikih, judulnya Al-Um, kitab induk. Kitab Al-Um adalah kitab fikih, tapi muatan di dalamnya semuanya adalah hadis dan penjelasan dari hadis-hadis tersebut. Imam Ahmad menuliskan kitabnya adalah kitab Al-Musnad lil Imam Ahmad. Isinya adalah hadis. Mereka adalah fuqahaul muhaddisin wa muhaddisul fuqaha. Ahli fikih yang juga ahli hadis sekaligus bersama-samaan. Maka tiba-tiba datang generasi sekarang katakan bahwa kita harus kembali kepada salafus salih dengan meninggalkan mazhab-mazhab ini. Lalu apakah mazhab ini bukan ajaran salafus salih? Lalu apa? Siapa yang mereka maksud dengan salafus salih? Itu sangat merusak. Nauzubillah. Makanya dalam Islam kita diajarkan untuk berdakwah ilal khairi, kepada sesuatu yang lebih baik. Kalau sudah mengajarkan kebaikan, insyaallah yang buruk-buruk itu akan menghindar dengan sendirinya. Wa qad kharajat hadhihi al-firqatu fi ahdi as-sahabah. Maka kalangan Khawarij ini sudah muncul sejak dari kalangan zaman para sahabat. Wa kaffaratis sahabata, mereka mengkafir-kafirkan para sahabat. Bukan hanya sekedar mengkafirkan, bahkan menghalalkan darah mereka. Wastabahat dima'al muslimin, mereka membunuh kaum muslimin, bahkan para sahabat. Wa ahdatsat fil ummati bala'an kabira, dan kemudian mengadakan dalam umat ini musibah yang sangat besar. Setiap yang berseberangan dengan kelompok mereka dinyatakan halal darahnya. Pertimbangan hanya satu saja, ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan aturan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Hanya karena nalar mereka yang pendek, seolah-olah begitu tidak langsung sebagaimana tertulis dalam ayat, itu sudah menentang ayat. Padahal dalam agama ada tadarruj dalam menetapkan hukum. Tidak mentang-mentang begitu kita baca satu ayat Al-Quran, langsung ayat Al-Quran itu diterapkan dalam kehidupan. Ada nasikh dan mansukh. Ada ayat yang membatalkan, ada ayat yang dibatalkan. Ada asbabul wurud dan ada asbabun nuzul pada ayat, ada asbabul wurud pada hadis. Semua dipelajari oleh para ulama. Maka sangat disayangkan ternyata asbabun nuzul tersebut tidak dipraktekkan dengan baik. Bahkan saya sangat sedih ketika
dari mimbar-mimbar pengajian oleh sebagian guru-guru kita yang sudah senior, bahkan tertulis gelar akademik di depan namanya itu doktor, tapi menyampaikan ayat dalam kapasitas yang keliru. Beberapa waktu yang lalu ada salah seorang guru kita di sebuah stasiun radio waktu maghrib menyampaikan tentang perpecahan di kalangan orang-orang mukmin dengan menyebutkan satu ayat Al-Quran, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian anggap mereka itu bersatu padahal hati mereka itu terpecah belah. Ayat ini Allah turunkan dalam kapasitas orang kafir dan munafik, tapi oleh guru kita tersebut dinyatakan itu sebagai ayat untuk orang Islam. Nauzubillah. Inilah yang kemudian menjadikan kita sedih ketika di mimbar-mimbar terhormat muncul penafsiran-penafsiran yang tidak sesuai dengan referensi yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana dulu juga pernah saya gugat tentang pemaknaan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Membunuh itu lebih kejam, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu selalu dipakai di dalam dakwah, padahal fitnah yang dimaksud di dalam ayat tersebut tidaklah seperti fitnah yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Ayat itu turun dalam kapasitas hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ketika beliau diusir oleh warga Mekah, sampai Rasulullah berbicara pada malam terakhirnya di Mekah dengan batu-batu yang ada di Jabal Sur. Apa kata beliau? Ya Makkatu innaki la ahabbul buqa'i ilayya laula anna ahlaki atraduni ma kharajtu. Wahai negeri Mekah, engkau adalah petak tanah yang paling aku cintai. Kalaulah bukan karena pendudukmu mengusirku, sungguh aku tidak keluar. Artinya dalam kapasitas pribadi Rasulullah akan lebih memilih mati dieksekusi oleh orang Quraisy di Mekah dibandingkan harus hijrah dalam keadaan selamat ke Madinah. Kenapa? Karena hubbul watan faslur ruhi minal badan, at-tardu minal watan asyaddu min faslir ruhi minal badan. Terusir dari tanah air itu jauh lebih menyengsarakan daripada berpisahnya ruh daripada badan. Maka kalaulah kita bertanya kepada Nabi dalam kapasitas pribadi, ya Rasulullah, Anda memilih tetap di Mekah tapi dieksekusi mati, ataukah pilih hijrah untuk tetap hidup? Sungguh beliau akan pilih untuk tetap berada di Mekah walaupun dibunuh mati. Tapi kenapa beliau hijrah? Demi menyelamatkan dakwah ini. Maka beliau pilih risiko yang lebih berat. Maka Allah abadikan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah, ujian, cobaan, siksaan yang ditimpakan oleh orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah berupa beliau terusir dari negeri Mekah, bagi Rasulullah itu lebih berat daripada al-qatli, daripada dibunuh. Tiba-tiba dipakai untuk dalil yang lain. Kita nggak boleh fitnah-fitnah orang. Kenapa? Karena al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini penggunaan ayat untuk dalil dari praktek yang keliru. Nauzubillah. Maka ini menjadi persoalan bagi kita. Makanya kaum Khawarij itu sudah ada sejak dari zaman para sahabat. Maka nauzubillah, kita sangat sedih melihat ada sebagian kawan-kawan kita ustadz yang dalam tanda kutip ini kemudian menggugat kemapanan ilmu para ulama, menggugat kemapanan ilmu para sahabat, kemudian bahkan menghalalkan darah sesama umat Islam hanya karena perbedaan pendapat. Nauzubillah, subhanallah. Maka kita diarahkan bahwa akan ada kondisi demikian rupa. Lalu pertanyaannya, menghadapi kondisi demikian rupa, apa jalan selamat yang harus kita tempuh? Disebutlah kaifiyatul khilas minal fitan, jalan untuk selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman tersebut. Ijtahada katsirun minas sahabati fi ta'arrufi 'alal fitan allati sata'sifu bil ummati wa tubayyinu tariqan najah wal khilas minha. Para sahabat bersungguh-sungguh untuk mengetahui jenis-jenis fitnah yang akan terjadi pada umat ini dan menjelaskan cara-cara untuk selamat dan keluar darinya. Min haula'i bal fi muqaddimatihim Hudzaifah bin al-Yaman. Di antara para sahabat, bahkan salah satu yang paling fokus untuk mencari solusi dan bertanya kepada Rasulullah terkait dengan fitnah itu adalah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Maka beliau pernah katakan,
Inni la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fima baini wa bainas sa'ah. Sungguh saya adalah orang yang paling mengetahui dengan setiap fitnah yang akan terjadi antara saya hidup sekarang sampai dengan hari kiamat. Beliau sampai berani untuk menyatakan demikian, seolah-olah itu sombong. Bukan, hanya untuk menunjukkan bagaimana perhatian beliau terhadap fitnah yang akan menimpa umat ini. Waqad kana Hudzaifah yukthiru min as-su'ali ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil fitan hatta la yaqa'a fiha. Sungguh Hudzaifah ibn Yaman ini sangat sering bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah. Kenapa? Hatta la yaqa'a fiha, agar beliau tidak terjerumus ke dalamnya. Maka dalam Sahih Bukhari dari beliau sendiri Hudzaifah ibn Yamani beliau katakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Adalah para sahabat yang lain setiap kali bertemu dengan Nabi, mereka bertanya kepada Nabi tentang hal yang baik-baik. Ya Rasulullah, ibadah apa untuk masuk surga? Ya Rasulullah, ibadah apa untuk selamat di dalam kubur? Ya Rasulullah, apa yang kita lakukan agar ketika meninggal dalam keadaan baik? Semua bertanya tentang baik-baik. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan aku bertanya kepada Nabi tentang yang buruk-buruk. Kenapa? Makhafatan ayyudrikani, karena khawatir jangan sampai yang buruk-buruk itu terjadi kepadaku. Itu juga menjadi bahagian dari pedoman kita sekarang. Saya melihat pada acara-acara pernikahan, nasihat pernikahan yang disampaikan selalu untuk menggambarkan bagaimana indahnya kehidupan berkeluarga, bagaimana menjalani kehidupan rumah tangga suami dan istri. Jarang sekali saya mendengar disampaikan dalam nasihat tersebut potensi terburuk konflik antara suami dan istri. Kalau nanti ribut antara suami dan istri bagaimana? Kalau nanti istri ketika suami pulang ke rumah ternyata tidak ada makanan bagaimana? Ketika nanti suami dalam keadaan lapar sampai ke rumah ternyata tidak ada apa-apa bagaimana? Hanya menyeruh dena elako itepuk tiga bagaimana? Tidak ada yang menjelaskan kondisi-kondisi ini. Kenapa? Kita hanya menggambarkan yang baik-baik saja, tidak memberikan gambaran yang buruk-buruk. Menyampaikan yang buruk-buruk bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan antisipasi andai kata terjadi, inilah solusinya. Bukan untuk menakut-nakuti. Tapi yang terjadi sekarang semua yang manis-manis disampaikan, yang buruk-buruk tidak disampaikan. Akhirnya tidak jarang dalam keluarga terjadilah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak disampaikan antisipasinya. Ini yang terjadi pada Ibnul Yamani, Hudzaifah Ibnul Yamani. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Ya Rasulullah, dulunya kami hidup di zaman jahiliyah dan penuh dengan keburukan. Faja'ana Allahu bihadzal khairi, lantas Allah membawakan kepada kami kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Lalu apakah setelah kebaikan ini ada keburukan lagi? Setelah kami dapat hidayah Islam ini ya Rasulullah, apakah kami akan meleset lagi? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya, kalian akan mengalami keburukan lagi. Ditanya lagi oleh Hudzaifah, wa hal ba'da dzalika syarri min khairin? Dan adakah setelah mengalami keburukan tersebut ada kebaikan lagi? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Wa fihi dakhnun, tetapi di situ masih tersamar-samar, ada asap-asap remang-remang. Qultu, aku bertanya, wa ma dakhnuhu? Apa samar-samarnya itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, qaumun yahudduna bighairi hadiyin. Ada orang-orang yang memberikan petunjuk tanpa ada petunjuk yang sah. Ta'rifu minhum wa tunkar. Engkau mengetahui sebahagian dari apa yang mereka sampaikan dan engkau ingkari. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi, fahal ba'da dzalikal khairi min syarrin? Ya Rasulullah, adakah setelah kebaikan yang kedua itu terdapat keburukan yang lain? Qala, na'am. Beliau katakan, iya. Du'atun ala abwabi jahannama. Orang-orang yang berdakwah di depan pintu neraka Jahannam. Man ajabahum qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab, yang mengamini, yang menerima dakwah mereka, sungguh orang-orang yang menerima dakwah itu akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam. Qultu, saya bertanya lagi, kata Hudzaifah ibn Yamani,
Ya Rasulullah, sifhum lana. Ya Rasulullah, tolong berikan deskripsi, gambaran mereka itu untuk kami seperti apa. Qala, Nabi menjawab, hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka dari golongan kita, kulitnya sama seperti kulit kita, berbicara dengan bahasa kita. Qultu, lalu aku bertanya lagi kata Hudzaifah ibn Yamani, fama ta'muruni in adrakani dzalika. Ya Rasulullah, andai kata saya hidup sampai pada zaman tersebut dan bertemu dengan mereka, apa yang engkau berikan saran kepadaku? Qala, Nabi jawab, talzim jama'atal muslimina wa imamahum. Maka fokuslah dan bergabunglah dengan jamaah umat Islam dan pemimpin mereka. Ini yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Nabi selalu memberikan saran, fa'alaika bisawadil a'zam. Kalau kalian sudah tersesat jalan, maka ikutilah kelompok yang paling ramai. Ikutilah kelompok yang paling ramai. Tapi tidak setiap yang ramai itu sudah pasti benar. Tapi yang ramai itu lebih selamat daripada yang sedikit. Nah, maka nanti diingatkan pula oleh seorang Qadhi Iyad, beliau katakan, ittabi' sabilal huda wa la taghtarru biqillatis salikin wa la yadurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan-jalan petunjuk, tidak masalah bagimu ternyata yang mengikutnya itu sedikit. Iyyaka wat tariqad dhalal, tapi hati-hatilah terhadap jalan kesesatan. Wala taghtarru bikasratil halikin, jangan sampai engkau tertipu oleh banyaknya orang-orang yang celaka. Kita terombang-ambing di antara dua pendapat ini. Hadis menyatakan ikuti as-sawadul a'zam, golongan yang banyak. Kemudian ada ulama belakangan katakan, kalau memang sudah yakin benar, ikuti yang benar itu walaupun yang mengikutnya sedikit. Jangan tertipu oleh orang yang banyak, karena yang banyak itu ternyata mengikut yang salah. Maka persoalan kita sekarang, terlanjur terikut kepada yang besar-besar kelompoknya dengan tidak mempelajari apa dalilnya. Asai karame kamu rendren. Nah, ini penyakit budaya kita sekarang, budaya merendren dalam semua bidang. Maka mohon maaf saja, kita masyarakat yang di Aceh, khususnya Banda Aceh, itu lebih praktis lagi merendrennya. Mulai dari pendidikan, mulai dari pekerjaan, aktivitas apa saja. Ya, contoh sederhana, kalaulah siang-siang kita lewat ke Darussalam, melewati jembatan Lamnyong, kalaulah ada sekitar 10 orang berhenti di pinggir jembatan untuk melihat ke dalam sungai, langsung merendren semua, akan menimbulkan macet. Tanpa mempelajari kenapa mereka berdiri di tempat tersebut. Pokoknya hidong ini. Nah, maka yang lain pun akan melambat. Ini bukti bahwa kita merendren. Masyarakat yang tertipu oleh penampilan, banyak orang berdiri, selesai. Ketika kita membentuk pasar, ini contoh lagi. Ya, pasar kita itu tidak dibangun, tetapi pasar kita itu terjadi. Dibangun pasar, ada yang jualan, tidak ada yang datang berbelanja. Tapi begitu ada 1-2 orang jualan di pinggir jalan, tidak akan laku kecuali karena merendren. Orang yang pertama berhenti itu menjadi provokatornya. Begitu satu orang berhenti, maka berhentilah orang lain untuk melihat. Ketika sudah ada 2, datang yang ketiga, keempat. Akhirnya lama-kelamaan menjadilah pembicaraan. Mangat tablong koinan, segar-segar hangkut kadaya. Merendren. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Di Banda Aceh, itu mulai dari turun Gunung Gurutaya sampai sebelum naik Gunung Selawah, ada orang jualan kopi. Tapi merendren, nggak boleh minum kopi tempat lain, tetap kopi itu di Ulai Karing katanya. Merendren. Maka kalau ada yang katakan kopi Ulai Karing tidak enak, sungguh akan diantarkan ke rumah sakit jiwa terdekat. Kenapa? Dianggap error, merendren. Maka ini budaya masyarakat kita. Nah, jadi bukan persoalan banyak dan tidak, tapi pedoman yang mereka ikuti itu benar atau tidak. Nah, maka yang mengkhawatirkan kita sekarang, bahkan di kalangan akademisi pun orang-orang yang kita berharap mempunyai referensi, ternyata juga ikut merendren. Saya merasa heran saja, ini untuk perilaku yang kasat mata, yang tidak perlu keahlian tinggi, gelar sarjana tertentu untuk mengetahui itu salah ataupun benar. Contoh sederhana, di Darussalam, itu di depan kampus ekonomi sekarang sudah dipasang lampu lalu lintas, traffic light, lampu hijau, kuning, merah itu. Saya pikir di lingkungan kampus masyarakatnya sudah punya ilmu, ternyata juga merendren. Ketika sedang menyala lampu merah kita berhenti, itu semua berhenti.
Bukan melihat ke depan, tengok kiri kanan. Apa yang ditengok? Adakah provokator yang mulai menerobos lampu merah atau tidak? Begitu ada satu orang yang berani lewat, yang lain insya Allah akan ada makmumnya. Merenren. Maka yang berani yang pertama itu disebut pionir. Itu mujtahidnya. Persoalan benar salah wallahu alam. Lalu apa yang terjadi pada merenren ini? Orang yang bertahan dengan keyakinan dan kebenaran itu akan dianggap aneh. Ketika semua orang jalan-jalan terus, mungkin karena kita paham kalau lampu masih menyala merah harus berhenti, kita berhentilah sendiri. Itu semua yang melakukan kesalahan akan memandang kita dengan pandangan sinis. Hurung pa'a. Enggak kayak yang mentedang ini. Maka mempertahankan kebenaran di tengah komunitas merenren itu tantangan yang luar biasa. Contoh kedua, masih dalam kaitan lalu lintas. Beberapa hari yang lalu saya ke bandara di airport Pulang Bintang, lihat ada mobil baru. Mulai dari kaca depan, wiper penghapus air itu sudah berdiri tegak, cot lagi alih, sampai ulikut cot lagi alih. Kenapa? Merenren. Karena melihat di showroom yang jualan mobil itu yang di jalan Batok, setiap mobil yang akan dijual selalu penaji ngantong proi ngelap kaca yang pedang, pakai pedang tu merenren. Logikanya enggak jalan. Kenapa dia buat demikian? Merenren, nyatanya katakan wallahu alam. Hak dia, suka-suka dia mobil dia, tetapi mengganggu pemandangan orang lain. Mengganggu pemandangan orang lain. Minimal kita berpikir, kenapa dia sampai mau melakukan hal demikian, merepotkan diri keliling mobil kiri dan kanan untuk menegakkan wiper tersebut. Padahal setelah dipelajari, tujuannya supaya karetnya itu jangan getas karena dibakar oleh panas matahari berbenturan dengan panasnya kaca. Orang yang jualan karet wiper sudah memperhitungkan berapa suhu di Indonesia. Ditarik ke pedang, ada per pegas di dalamnya. Ketika terlalu sering ditegakkan demikian, pernya menjadi kendor. Sapuan di atas permukaan kaca menjadi tidak kuat. Harga per itu lebih mahal dari harga karet. Yang kembuk merenrennya. Tapi penyakit pa'a itu enggak sembuh. Diajarkan dalam berlalu lintas, belok kanan nyalakan lampu kanan, belok kiri nyalakan lampu kiri. Jalan lurus enggak perlu nyalakan lampu. Tiba-tiba jalan lurus, simpang put, hidupkan lampu dua-dua. Orang yang belah hundan gedang, pakai fikir web belah hundan. Yang belah wi gedang, fikir web belah wi. Rupa je hijak depan, minta tu menak adalah hati. Saya pikir di lingkungan kampus orang-orang terpelajar, mulai dari yang mulai masuk kuliah S1 sampai sudah S3. Ternyata di lingkungan kampus pun marak praktek-praktek demikian. Ini but merenren. Maka persoalannya bukan hanya sekedar banyak melihat orang lain, tapi coba perhatikan dalil mereka akurat ataukah tidak. Kalau kita sudah punya dalil yang akurat, iltazim tariqal huda, patuhlah pada jalan kebenaran, wala yadurruka qillatus salikin, engkau tidak akan terganggu oleh sedikitnya orang-orang yang berjalan ke arahnya. Nah, kan? Ini budaya merenren yang terjadi pada kita. Termasuklah pada orang yang berbelanja di pinggir jalan tadi. Termasuklah pada bab pengajian. Maka pengajian, ustadz dan lain sebagainya itu populer bukan karena kajiannya menarik, tetapi karena merenren. Kalau ada yang katakan, oh mahayu tak malam Selasa tak buat bah Masjid Al-Hidayah, bukan tengku masro tunggu buat, bukan lupa hayunya tunggu buat. Maka sungguh orang lain akan terpengaruh, merenrenlah datang kemari. Betul hana betul, wallahu alam. Pokoknya merenren dulu. Maka ini persoalan realitas bagi kita. Makanya untuk menjadi populer hidup di negeri yang seperti ini, kita hanya perlu mencari beberapa orang provokator saja. Di publikasi hebat tat. 3 orang katakan hebat, maka yang keempat tidak akan berani membantah. Maka itu yang terjadi dalam realitas masyarakat kita. Sehingga akhirnya kita kurang hati-hati untuk memperhatikan dalil. Maka Rasulullah ingatkan bahwa akan ada kelompok-kelompok yang demikian. Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka mengajak kita untuk masuk neraka jahannam, tapi tidak terlihat. Mereka hanya ada di pintunya saja. Kalau kita terima dakwahnya, sungguh kita akan didorong, dilemparkan masuk ke dalam neraka tersebut. Ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Nabi, kulitnya sama seperti kulit kita. Hum min jaldatina, bangsa Arab.
Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka berbicara dengan bahasa kita, juga bahasa Arab. Qultu, lalu apa yang engkau perintahkan pada saat itu? Ikutilah jamaah muslimin dan imam-imam mereka. Maka barulah sekarang kita melihat ada hal-hal yang aneh. Saya baru tahu dari sebagian jamaah yang pulang haji tahun ini, ternyata di Masjidil Haram itu imamnya tidak lagi berdiri pada posisi imam di masa lalu. Dulu imamnya berdiri dekat Ka'bah di sisi makam Ibrahim. Baru pada jemaah haji kali ini saya dapat informasi bahwa imamnya sudah berdiri di dalam masjid, sedangkan ada jemaah yang berdiri dekat dengan Ka'bah. Artinya jemaah sudah berada di posisinya di depan imam. Lalu mazhab mana yang katakan sah salat berjamaah apabila makmum ada di depan imam? Padahal Nabi sudah katakan, innama ju'ilal imamu liyutamma, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi orang tua saya kebetulan haji kemarin, beliau kemudian minta izin bertemu dengan Mufti Arab Saudi dan mempertanyakan kasus tersebut. Kenapa sekarang imam salat di tengah dan makmum salat di depan? Muftinya kaget. Kenapa? Karena muftinya tidak tahu. Kenapa? Karena muftinya tunanetra. Syekh Ali, Syekh Mufti Arab Saudi itu seorang tunanetra. Silakan ketik nama beliau di Google, nanti akan keluar video beliau, akan keluar gambar beliau. Mufti Arab Saudi itu seorang yang tunanetra, tidak bisa melihat. Maka beliau tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam Masjidil Haram. Oke lah, beliau tidak tahu. Tapi bukankah imam-imam Masjidil Haram itu adalah doktor S3 di bidang perbandingan mazhab? Lalu kenapa mereka ngotot? Inilah persoalannya. Alim itu bukan hanya persoalan otak saja, tapi juga persoalan hati dan persoalan lisan. Maka ada banyak praktik. Saya hanya pernah melihat dulu, ternyata sholat jenazah yang kita lakukan di Masjidil Haram itu juga aneh. Saya dulu berpikir bahwa imam akan pimpin sholat jenazah itu di posisi dia berdiri dekat dengan Hajarul Aswad. Mungkin jenazahnya ditempatkan di Hijr Ismail. Setelah selesai sholat fardu, dihadirkan ke depan imam. Imamnya sholat dekat dengan makam Ibrahim. Sampai tahun 2004 yang lalu, baru saya melihat langsung dengan mata kepala saya bahwa setelah selesai sholat asar berjamaah, imamnya dibimbing, dikawal oleh aparat keamanan, mundur ke belakang dekat dengan Bukit Sofa. Jenazah ditempatkan di ruangan tersebut. Baru imam berdiri menghadap ke jenazah, menghadap ke Ka'bah dan memimpin sholat. Sedangkan jemaah yang mengikut imam ini ada yang di lantai tawaf. Artinya posisi makmum ada di depan imam. Saya pikir hanya untuk sholat jenazah. Okelah sholat jenazah, kalaupun batal tidak ada pengaruhnya, karena ada yang sah sholat jenazah. Tapi kalau sampai sholat fardu juga demikian keadaannya, maka sungguh mereka yang berdiri di lantai tawaf sholat di dekat Ka'bah itu sudah berdiri di depan posisi imam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hum min jaldatina, mereka dari bangsa kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan berbicara dengan bahasa kita. Bahasa Arabnya fasih, penampilannya sangat Arab sekali. Tetapi ternyata mereka du'atu ila jahannam. Kita bukan mengatakan Arab Saudi yang sekarang, tapi itu contoh bagaimana kita tertipu oleh penampilan, merasa bahwa itu sudah benar sekali, lantas kita ikuti. Maka ada kritik-kritik yang juga harus kita sampaikan dengan bijak. Jadi kita bukan menyatakan bahwa itu sebagai orang sesat, tetapi praktek yang mereka lakukan menjebak sebagian umat Islam dalam ibadat-ibadat yang keliru. Maka harus kita ingatkan pula, kalau kelak melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji, pastikan dulu sebelum takbiratul ihram imamnya di mana. Karena untuk salat fardu yang terakhir saya berangkat umrah tahun 2015, itu masih posisi imam di dekat Ka'bah. Di belakangnya ada makam Ibrahim, dipasang tenda, dibawa alat sound system, kemudian baru imamnya takbir. Tapi tiba-tiba haji kemarin sudah ada jemaah yang ceritakan, mereka nonton di TV bahwa imam berdiri memimpin salat di antara dua tiang. Tidak ada tiang dekat Ka'bah, tiang hanya ada di dalam masjid. Nauzubillah. Ini menjadi persoalan bagi kita. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu gambaran tentang akhir zaman. Dan petunjuk untuk selamat adalah alaikum bisawadil a'zam min hadhil ummah. Ikutilah kelompok yang terbesar dari umat ini. Kelompok terbesar itu disebutlah dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Arab dia singkat menjadi Sunni, di tempat kita tiba-tiba berubah menjadi Aswaja.
Entah Aswaja itu masuk dalam kategorinya, wallahu alam. Tapi kita berhusnudzan, komunitas yang terbesar. Karena di dunia sekarang populasi 4 mazhab itu yang berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Artinya kajian-kajian keilmuan merujuk kepada konsep-konsep ini. Makanya waktu dulu saya masuk kuliah di Universitas Al-Azhar, diberikan formulir, maka di formulir itu sudah tertera terkait dengan yang masuk di Fakultas Usuluddin dengan masuk Fakultas Syariah. Karena saya memilih di Fakultas Syariah, di Fakultas Usuluddin, maka ada sebuah pertanyaan. Bila Anda ingin belajar tauhid, Anda prioritaskan tauhid versi siapa? Asy'ariyahkah, Maturidiyahkah, Mu'tazilahkah, ataukah yang lain? Diberikan pilihan, kita fokus kemana? Yang masuk ke Fakultas Syariah juga formulir yang sama. Di bawahnya ada pilihan untuk Fakultas Syariah. Di Fakultas Syariah ada pertanyaan, bila Anda belajar fikih, Anda prioritaskan fikih mazhab apa? Hanafikah, Malikikah, Syafi'ikah, ataukah Hambali? Itu di Arab, mereka masih peduli tentang perkembangan mazhab. Tapi ketika kita pulang ke Indonesia, masuk universitas Islam negeri yang ada di Indonesia, dakwahnya beda lagi. Enggak ada lagi mazhab. Boleh belajar apa saja. Maka bercampur-campurlah pemahaman kita tentang konsep fikih. Kalau sekali Al-Azhar saja masih peduli mazhab, sungguh kita merasa malu hanya secuil dari ilmu mereka tiba-tiba mengabaikan mazhab ini. Makanya di Asia Tenggara itu berkembang mazhab Syafi'i dari 4 mazhab ini tadi. Maka diajarkanlah konsep-konsep keilmuan itu berdasarkan runut dari silsilah keilmuan ini tadi. Jadi rata-rata kita bermazhab Syafi'i. Kalau masih ragu, Ustaz, kira-kira saya bermazhab apa? Untuk mengetahui Anda bermazhab apa, silahkan perhatikan pada saat berwudu. Kalau berwudu hanya basuh kepala cilet-cilet saja seperti dinding raek, yakinlah Anda mazhab Syafi'i. Karena tidak ada mazhab yang cilet-cilet saja kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi minimal 1 telapak tangan ini. Kalau mazhab Maliki seluruhnya. Syafi'i cukup cilet-cilet saja. Di depan boleh, samping boleh, di belakang juga boleh. Maka untuk mengetahui mazhab seseorang, lihatlah pada saat dia berwudu. Itu ciri khasnya. Oke, baik hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8:20 menit. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'un wal ma'ab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahma wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Amin rabbal alamin. Hadanallahu iyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.